Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai di 15 Ramadan 1441 Hijriah, Jumat 8 Mei 2020. Selawat beserta salam kepada Nabi junjungan Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita dalam kajian online Ramadan 1441 Hijriah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Ada Pak Dr. Santoso MSI, beliau dosen program studi Psikologi Islam Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Beliau juga merupakan sekretaris dari Lembaga Studi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Riau. Terima kasih Pak Santoso atas kehadirannya. Hadir juga bersama kita Dekan Fakultas Studi Islam Dr. Muhammad Sahrullah, dan sudah hadir juga mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Studi Islam. Ada Ketua Badan Legislatif Mahasiswa, ada Radi Erwandi, kemudian ada Pasha juga, dan insya Allah nanti akan bertambah nanti yang akan bergabung pada kegiatan kajian kita sore hari ini. Adapun tema dari kajian kita sore hari ini adalah harmoni jiwa pribadi muslim. Ini saya membaca judulnya saja, wow banget, harmoni jiwa, dan banyak penasaran dan banyak yang nanti insya Allah akan kita dengarkan dari pemateri kita Pak Dr. Santoso. Baik Pak Dr. Santoso, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan para mahasiswa sekalian, Pak Dekan yang kita hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita dapat beristiqomah kembali untuk melaksanakan kajian. Yang kajian ini insya Allah akan coba kita arahkan untuk bisa memberikan pencerahan secara akademik maupun spiritual untuk kita sekalian. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu harmoni jiwa dalam psikologi Islam. Saya berharap ini sebenarnya menjadi sebuah pengayaan bagi komunitas psikologi Islam, terutama dosen-dosen kita, supaya warna Islamic Studies ini betul-betul kuat dari aspek psikologis, baik di lingkungan psikologi maupun di lingkungan prodi-prodi yang lain. Jadi persoalan jiwa itu sesungguhnya persoalan yang amat sangat rumit, sulit ya. Allah sendiri menyampaikan bahwa ketika umat Muhammad itu bertanya tentang jiwa, itu kata Allah, jiwa itu adalah rahasia Tuhan. Kita diberi pengetahuan tentang jiwa itu hanya sedikit saja. Tapi pernyataan ini sesungguhnya bukan sebuah pernyataan untuk mematahkan semangat kita untuk mengkaji tentang jiwa. Dan pada hakikatnya diskusi tentang jiwa itu sudah tuntas pada ilmuwan-ilmuwan muslim sebelum keruntuhan jiwa. Walaupun nanti ketika dibawa ke perkembangan berikutnya, yaitu di psikologi modern, jiwa ini kemudian tidak mampu mereka tafsirkan secara lengkap, karena memang mereka tidak memiliki referensi yang memadai untuk membahas tentang jiwa.
Akhirnya psikologi sejak abad ke-19 berbicara tidak tentang jiwa, tapi justru berbicara tentang perilaku. Sehingga psikologi yang sekarang dipelajari adalah psikologi perilaku, bukan lagi psikologi jiwa. Maka kehadiran psikologi Islam sesungguhnya ingin menempatkan kembali bagaimana psikologi ini memiliki sebuah konten kajian tentang jiwa. Ini landasan awal dulu, barangkali secara umum saya sampaikan. Nah, lalu bagaimana berkaitan dengan harmoni tentang jiwa itu sendiri? Jadi jiwa ini satu hal yang misterius, tetapi keberadaannya itu sangat nyata kita rasakan. Semua kita pasti punya jiwa, dan jiwa itu suatu yang paling berpengaruh di dalam hidup kita. Nah, jiwa itu saya mungkin agak teoritis ya, dan mungkin agak mengkerut sedikit jidatnya, itu enggak apa-apa ya kan. Tapi santai aja lah ya. Jadi jiwa itu dalam konteks psikologi Islam ini memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi akal, dan dimensi yang kedua itu namanya kalbu. Nah, kalau saya gambarkan mungkin digambar begini ya, gambar. Jadi ada jiwa itu ada akal, ada kalbu. Akal itu pikiran, kalbu itu hati. Dua-duanya ini memiliki sifat yang sama. Apa sifatnya? Sifatnya itu dia berbolak-balik. Maka dua-duanya sering disebut dengan satu istilah, yaitu qalb. Qalb itu satu organ yang memiliki sifat berbolak-balik. Sama dengan kalau kita rasakan pengalaman kita, pikiran kita kan juga begitu, berbolak-balik. Kadang iya, kadang enggak, ya kan? Kadang pilih ini, kadang pilih itu. Kalau kita mau buka puasa, pas mau belanja itu, kadang kita mau belanja apa ya? Belanja es doger atau es campur gitu. Itu bolak-balik. Akhirnya waktunya habis untuk bolak-balik. Pikiran. Kalbu juga gitu, hati juga itu. Hati itu juga berbolak-balik. Kadang seneng, kadang sedih, kadang pengen itu, kadang kok tidak suka. Nah, gitu berbolak-balik. Nah, berbolak-baliknya hati dengan kolbu dengan akal itu menjadikan manusia itu gelisah. Saya pikir kita semua merasakan kondisi seperti itu. Menjadikan kita itu gelisah, tidak tentram, tidak tenang. Apalagi kalau ada pertentangan antara pikiran dengan perasaan. Akal dengan kolbu itu ada pertentangan. Itu menjadikan kita gelisah. Rasanya saya pengen pulang. Tapi pikirannya tidak mungkin karena di sini ada tugas. Nah, gitu kan. Pasti itu gelisah itu. Rasanya saya pengen tidak puasa. Tapi tidak mungkin karena semua orang puasa, gitu kan. Ini kan sangat menggelisahkan, gitu ya. Sangat menggelisahkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, memang kemudian jiwa manusia mengalami dinamika yang luar biasa. Dalam rangka mendamaikan jiwa, mengharmonikan jiwa, di dalam diri kita, itu alhamdulillah ada diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya ar-ruh. Kawan-kawan masyarakat awam ini sering menyamakan antara jiwa dengan ruh. Kalau kita dari psikologi Islam membedakan antara jiwa dan ruh. Kalau jiwa itu dimensi kemanusiaan yang aspeknya adalah akal dan hati. Kalau ar-ruh itu dimensi ilahiyah, yang dia sifatnya statis sebagai sebuah referensi kebenaran. Kalau saya gambarkan begini dia. Ini saya gambar dulu ya. Ini ar-ruh. Nah, dia. Ada di tengah ini namanya ar-ruh. Ar-ruh inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum itu. Ketika kita
sudah melewati masa menjadi janin 120 hari, Allah kemudian meniupkan ruh. Yang ruh itu memiliki sifat fitrah. Fitratullahu allati fattarana sa'alaya la tabdila li khalqillah. Nah, itu dia. Dia memiliki sifat fitrah. Fitrah itu bersih, suci, mulia, dan berorientasi kepada ketuhanan. Nah, ar-ruh itu adalah ukuran yang tidak akan pernah berubah dalam diri kita. Dalam bahasa sederhananya itu disebut dengan hati nurani. Nah, hati nurani itu tak akan pernah berubah. Walaupun pikiran dan hati atau qalb itu mengajak kepada keburukan dan dia sudah sepakat untuk berbuat keburukan, misalnya pikirannya dan perasaannya saya hari ini harus mencuri. Ar-ruh itu diam dia, tapi dia tidak berubah. Cuman orang itu kalau ditanya hati nuraninya apakah mencuri itu dibenarkan atau tidak, pasti hati nuraninya mengatakan mencuri itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, pasti itu. Jadi orang sejahat apapun di dalam hatinya itu pasti ada nurani terdalam yang isinya adalah kebenaran, kemuliaan, dan kebaikan, dan itu tidak akan pernah berubah. Mereka yang bersedia untuk mendengarkan suara hati terdalam dari ar-ruh itu, maka dia akan mendapatkan ketentraman, kedamaian. Ini yang diseru oleh Allah SWT dalam surah Al-Fajr itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam kedamaian dan ketentraman. Bersamalah engkau dengan orang-orang hamba-hambaku yang beriman dan masuklah engkau ke dalam surga. Kenapa? Dia sudah menemukan ketenteraman. Jiwanya yang tadinya bolak-balik itu, dia tenang di tengah ini. Dia tenang ada di tengah ini. Mengikuti apa yang menjadi anjuran dari ar-ruh tenang. Yang tadinya ini berbolak-balik ke kanan kiri, dia menjadi tenang. Nah, itu dia. Kalau kita bisa seperti ini luar biasa. Kapan kita bisa? Biasanya pada saat sholat. Pada saat kita sholat, Allahu Akbar, pikiran kita, perasaan kita menuju kepada satu, Tuhan Allah SWT. Maka jiwa kita kemudian tenang. Yang khusus sholatnya akan seperti itu. Oke, ini mungkin konsep yang cukup membuat, apalagi kalau dari perbankan mungkin agak sedikit mengkerut dulu ya, agak sedikit berpikir dulu, tapi mungkin pelan-pelan nanti biar dinamikanya kita bisa ikuti secara lebih detail lagi. Sementara gitu dulu, nanti kita bisa explore, kembangkan dengan diskusi supaya forum ini bisa menjadi forum diskusi yang lebih egaliter dan nyaman untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Aryo. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Dr. Santoso. Ini memang kayaknya sengaja digantung kita gitu ya. Jadi ada jiwa, akal, kalbu, di tengahnya ar-ruh. Iya. Harmonisasinya sendiri dan cara mengharmoniskannya sendiri. Belum. Yang saya tangkap tadi baru dalam waktu kita kondisinya dalam sholat, insya Allah kita mulai di antaranya ya kan? Di antaranya. Itu. Kira-kira mengharmonisasikannya ini sendiri seperti apa Pak Dokter? Ini saya gantung banget. Ya. Jadi tentu kita semua umat manusia ini pengen jiwanya itu harmoni. Karena kalau jiwanya harmoni itu
seluruh perilaku dan aktivitasnya itu menjadi ada makna, tenang, ada makna, gitu ya. Nah, bagaimana mengharmonikan itu? Tadi begini, dinamikanya kan begini, kapan kita tidak harmoni jiwa kita? Adalah ketika akal dan kolbu kita itu tidak satu. Gitu ya, diantaranya tadi ya. Yang satu pengen akalnya pengen ke sana, kalbunya pengen ke sini. Bahkan mungkin bertentangan. Yang satu pengen mencuri, yang satu pengen memberi. Ya, pernah enggak kita merasakan kondisi pikiran dan perasaan kita yang tidak satu seperti itu? Sering ya? Sering ya? Ya. Oh, ada dua calon istri gitu, pilih yang mana gitu kan? Yang satu anaknya toke, yang satu anaknya ini gitu kira-kira kan. Itu sering gitu kan. Nah, pasti gelisah. Pasti muncul gelisah. Nah, teorinya supaya tidak gelisah itu sederhana seperti apa sih? Satukan pikiran dan perasaan. Kalau sudah satu pikiran dan perasaan, itu pasti tidak gelisah. Pasti terjadi ketenangan. Sebab sudah tidak mendua lagi. Nanti ada dinamika berikutnya ya. Ini dinamika internal jiwa dulu. Intinya jiwa itu akan tenang kalau pikiran dan perasaan itu satu. Coba bayangkan kalau Pak Aryo itu pikirannya pengen menjadi dosen teladan, tapi hatinya pengen jadi pengusaha. Nah, itu bayangkanlah rasanya. Tenang enggak kira-kira? Kenapa kok tidak tenang? Karena jiwanya tidak kompak. Jiwanya tidak kompak. Itu pertama. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing bagaimana supaya jiwa kita itu tenang. Yang paling sederhana untuk menenangkan jiwa adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Kenapa kok mengingat Allah itu menjadikan jiwa kita tenang? Lalu apa hubungannya pikiran dengan perasaan itu dengan ini? Jadi orang yang mengingat Allah pasrah, apalagi sekarang dalam kondisi COVID ya. Dalam kondisi COVID ini. Kalau pikiran kita mencari kesalahan siapa yang salah, lalu hati kita berduka dengan COVID ini kan hati kita sama pikiran kita tidak satu nih. Yang satu sini merasa tidak tenang, merasa gelisah, yang satu ini mencari siapa salah. Maka tidak tenang. Karena tidak tenang, bahwa kalau ayatnya kan ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Nah, itu dia. Tidaklah musibah ini datang kecuali karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maksudnya adalah apa? Maksudnya ketika ada musibah, ingat kepada Allah. Kok ketika ingat pada Allah kita jadi tenang? Iya, karena pikiran kita dan perasaan kita kemudian menyatu kepada Allah. Menyatu kompak kepada ruh kita yang memiliki sifat-sifat kesyukuran, ruh kita yang tenang, yang sifat-sifatnya ilahiyah itu menyatu dengan pikiran kita, dengan kita zikir kepada Allah, maka tenang kita. Itu diantaranya salah satu. Yang kedua, supaya pikiran kita tenang, apa itu? Tingkatkan ketaatan. Maka iman itu bertambah dengan ketaatan. Di Ramadan ini kita diminta untuk meningkatkan ketaatan. Sebab orang yang taat berarti dia orang yang berada dalam koridor kebenaran. Yang kalau dia berada dalam koridor kebenaran, pasti jiwanya selaras dengan nuraninya. Tetapi orang yang gelisah, nanti ada orang yang gelisah. Kenapa dia gelisah? Karena dia bermaksiat. Kok orang yang gelisah itu bermaksiat? Sebab
kita ini tidak suka dengan kemaksiatan. Maka antara ruh dengan jiwa kita akhirnya menjadi tidak kompak. Tidak bisa selaras. Karena tidak selaras, ini internal kita itu jadi pertentangan terus. Nanti kita belum bicara tentang hawa nafsu, al-hawa. Itu lebih dinamis lagi. Ini masih internal jiwa dan ruh gitu. Tapi yang jelas untuk mendamaikan, mengharmonikan jiwa kita, satu zikir kepada Allah diperkuat. Yang kedua, tingkatkan ketaatan. Yang ketiga, jauhi kemaksiatan. 3 ini kita jalankan, maka harmoni terjadi di dalam diri kita, ruh kita secara internal. Secara internal ya. Nanti akan ada eksternal lagi, pengganggunya lagi. Ada pengganggunya. Nah, kita diskusikan nanti ketika ini sudah bisa dicerna secara baik. Terima kasih Pak Dr. Santoso. Alhamdulillah hadir juga bersama kita ada Pak Dr. Zul Afdal. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Dr. Zul Afdal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Assalamualaikum Ustadz Abu Afsa Al-Ghifari. Oke, baik Pak Dr. Sarullah, mungkin boleh mengawali tanggapan untuk Boleh, tema silakan. kita sore hari ini Pak Dr. Sarullah, monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo sebagai moderator dan Pak Santoso. Memang ini kajiannya sangat menarik ini karena kemarin saya membahas juga tentang jiwa juga di pengajian psikologi UIR. Oh ya. Jadi semuanya agak terkaget-kaget juga gitu kan. Karena kebetulan saya juga baca buku namanya Al-Hayah Ar-Rabbaniyah. Itu karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Jadi menariknya Pak Aryo, Yusuf Qardawi ini orang syariah sama orang perbankan gitu, banyak bercerita tentang zakat. Tetapi kajian beliau sekarang banyak tentang ruh gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang masalahnya syariah sekarang ini tidak ada ruhnya gitu kan. Mereka berbuat, mereka mengerjakan sesuatu tapi tidak ada ruh dan nilainya. Nah, jadi kemarin kebetulan saya tidak berani karena di forum psikologi. Nah, jadi saya nggak berani kalau tidak saya referensinya buku saja lah, gitu kan. Jadi saya pindah copy paste saja buku, satu buku namanya Al-Hayah Ar-Rabbaniyah, karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Cuma yang menarik situ Santoso yang ingin saya ini kan, beliau Dr. Yusuf Qardawi ini mendapatkan perjalanan spiritualnya atau psikologi syariahnya itu. Jadi saya mungkin membahasakannya psikologi syariah. Jadi syariah itu harus diberikan sentuhan-sentuhan nilai psikologi. Apakah itu perbankan, ekonomi, ibadah. Jadi umpamanya sholat, tapi kalau dia tidak ada ruhnya, dia percuma sholatnya. Dia zakat, ada ruhnya, dia percuma zakatnya. Ternyata beliau mendapatkannya itu dari Imam Al-Ghazali, dari kitab beliau Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ulama kita itu sangat luar biasa. Dan kitab Al-Istiqomah pada waktu itu, saya referensinya betul. Kemudian dari ya kalau sekarang kita katakan Salafi namanya ya kan, yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi ternyata Ibnu Taimiyah dengan muridnya yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu seorang yang ruhiyah betul. Walaupun saat ini memang dalam kitab itu dinampakkan ada pertentangan antara orang-orang salaf atau kata-kata Salafi sekarang ini dengan orang-orang tarekat. Karena orang-orang tarekat itu banyak membahas tentang ruhiyah. Tapi masalahnya dari sisi syariat mereka banyak yang salah pula. Gitu kan. Jadi umpamanya mereka kajian ruhnya sangat tinggi sekali. Bagaimana menghargai adab, moral, dan lain sebagainya. Tapi permasalahan berikutnya itu adalah kadang-kadang melanggar syariat. Maka istilah yang paling menarik dari Dr. Yusuf Qardawi itu adalah taswifur salafi wa taswif, ya, artinya mensufikan orang-orang salaf dan mensalafkan orang-orang sufi. Nah, Muhammadiyah kita ini kan ke salaf. Tetapi masalahnya ruhiyah kita itu tidak betul terbentuk sebagaimana orang-orang tarekat. Nah, ini. Jadi ini menarik walaupun memang saya mengopinya dari kitab bahasa Arab pada waktu itu yang lumayan kata Pak Sigit, Pak Yanuar, wah ini Ustaz
ini karap gundul semua ya. Tapi inilah apa para ulama itu. Jadi dari kajian tersebut intinya konklusinya yang diharapkan itu memang kita coba mengkaji nilai-nilai ruh yang ada dari para ulama kita dahulu. Dari para Ibnu Taimiyah, bahkan kitab yang paling menarik itu kan sebenarnya Madarijus Salikin Bainal Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Jadi ada satu kitab Ibnu Qayyim al-Jauzi itu, yaitu itu saduran sebenarnya syarah daripada kitab kitab Sairinnya ya, artinya tetapi yang menarik itu adalah bagaimana kita bisa menggali itu. Cuma saya ingin menarik ini Ustaz Santoso, ada satu pertanyaan. Memang sekarang psikologi sekarang ini berubah daripada psikologi jiwa yang dibentuk oleh para ulama kita dahulu kepada psikologi perilaku. Karena beberapa kajian psikologi yang saya lihat sekarang ini memang membaca tingkah laku orang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengharmonisasikan ini kembali gitu kan? Kita kembalikan lagi kepada psikologi jiwa itu dengan kita coba mengkaji sifat ar-roja, ya, mengharapkan sifat istiqomah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana itu apanya? Kemarin memang diminta oleh Pak Sigit sama Pak Anwar kita buat kajian turos loh, Ustaz. Kajian kitab-kitab terdahulu tentang masalah-masalah yang sifatnya ruhiyah. Nah, karena ini penting untuk pembentukan karakter daripada psikologi Islam itu sendiri ya. Mungkin itu jadi poinnya yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Sarullah. Mohon izin Pak Dr. Santoso biar sekali ditanggapi nantinya. Boleh. Pak, terima kasih. Ini alhamdulillah hadir juga bersama kita Ibu Kaprodi Psikologi Islam Ibu Putih Febrina Niko. Syukur alhamdulillah ya. Ada mahasiswa kita Sylvia Rizalfi, ada Pak Dr. Devizon, Laras, Tasha, dan Radi. Mohon izin mungkin Pak Dr. Zul Afdal lebih kurang 2 menit, mungkin sekalian ada yang mau ditanggapi ataupun yang ditanyakan. Silakan Pak Dr. Zul Afdal. Terima kasih Ustadz Rio. Mungkin ada dengar suara saya jelas? Jelas. Wih, luar biasa. Masalahnya ini lagi bongkar-bongkar tadi ini. Mungkin mengenai harmonisasi tadi ya. Kalau kita berbicara ruhiyah tentunya ya ini kan arahnya lebih kepada psikologi ya. Apalagi dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19 ini, kejiwaan kita itu sekarang bukan terganggu ya, tapi dipaksa untuk terganggui gitu ya. Jadi bukan terganggu tapi dipaksa untuk terganggui. Jadi saya pribadi saja melihat keadaan saat ini itu memang sepertinya ini kok nuansanya kita lebih parah daripada di zaman PKI gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya, karena kita beribadah saja kok sepertinya dihantui dengan rasa takut gitu ya. Kita beribadah dihantui dengan rasa takut. Saya terkadang berpikir secara pribadi, kemarin sore saya pergilah mencari takjil gitu. Itu di luar sana ternyata ramai sekali. Ramai sekali dan hampir sama dengan keadaan tahun sebelumnya. Tapi di satu sisi, masjid-masjid sementara itu ditutup gitu, digembok gitu. Untuk beribadah saja kita sulit gitu. Ada di beberapa masjid juga azan pun dilarang gitu kan. Jadi saya mohon inilah pencerahan lah mungkin dari secara psikologi, bagaimana kita sebagai umat Islam yang kuat gitu secara ruh ini bisa bertahan dengan keadaan yang benar-benar membuat kita seperti dikriminalisasi gitu dengan aturan-aturan birokrasi ini. Mungkin itu Ustadz Aryo. Terima kasih. Itulah. Terima kasih banyak Pak Dr. Zul Afdal. Baik, Pak Dr. Santoso, lebih kurang 5 menit untuk tanggapannya Pak Dr. Santoso. Monggo, silakan. Oke, yang pertama dari Sasarullah dulu ya. Jadi ini memang menarik ya. Sebenarnya keilmuan itu semenjak ada dikotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan, ini memang tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan. Dulu ketika ilmu itu menjadi satu, tidak ada
dikotomi dengan agama, maka seluruh ilmu ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan implementasinya adalah memanusiakan manusia. Apa contohnya? Contohnya ketika ada ilmu ekonomi, maka kemudian bebarengan dengan itu ada zakat, infak, dan sedekah. Ya. Ketika ada ilmu psikologi, maka di sana kemudian dibangun penghargaan atas manusia. Nah, begitu seterusnya. Tapi ketika ilmu itu ada semacam dikotomi oleh Barat, ini sejarah pemikiran filsafat keilmuan ya, filsafat ilmu ya. Ketika sudah dikotomikan oleh Barat, dan itu tidak terlepas dari peran Vatikan, tidak terlepas dari peran konspirasi Barat, maka kemudian terpisah memang. Jadi makanya ilmu kita menjadi tidak punya ruh seperti disampaikan oleh Ustaz Harullah tadi. Gitu. Ilmu kita tak punya ruh, sehingga tidak mampu menyelesaikan persoalan kehidupan secara tuntas. Maka kalau di bidang psikologi sendiri, coba tengok, bidang psikologi sendiri, justru tokoh-tokoh psikologi itu meninggal dalam kondisi yang tragis loh. Freud itu meninggalnya bunuh diri. Erikson meninggalnya bunuh diri. Dan terakhir Erikson masih punya pernyataan yang bagus begini, yang luar biasa menarik gitu. Orang-orang beragama itu adalah orang-orang yang berada dalam kondisi jiwa sapientism. Sapientism itu orang dungu yang pura-pura bijaksana dengan beragama. Ini kan luar biasa. Ini luar biasa ini. Ya kan? Nah, coba sekarang ketika kita mendapatkan wabah corona, kita mendapat hikmah yang luar biasa. Kalau kita sekarang berbicara tentang wabah corona, satu saja yang menjadikan kita ini tetap bisa bangkit. Apa itu? Spiritual. Spiritual. Kalau tak ada spiritual, kita sudah hancur. Coba kita mau pakai teori siapa? Misalnya kita mau pakai teorinya Freud. Teori Freud itu mulai dari teori pemenuhan kebutuhan fisik, kita tak terpenuhi. Sampai pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu super ego. Super ego itu memenuhi tuntutan-tuntutan sosial. Tuntutan sosial kita sudah hancur, ya kan? Humanisme, psikologi humanistik. Psikologi humanistik itu diawali dari memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan, perumahan. Oke, itu juga hancur kan? Sampai tingkatan yang paling tinggi, apa tingkat yang paling tinggi? Aktualisasi. Aktualisasi. Bisa orang beraktualisasi sekarang? Tidak bisa. Aktualisasi kita ini bukan aktualisasi loh, seperti ini kan kondisi keterpaksaan nih, ya kan? Ya, bikin WA, bikin postingan, bikin video, itu kan bukan aktualisasi sekarang ini, karena terpaksa memang kita harus begitu untuk bertahan gitu. Tapi apakah itu menyelesaikan persoalan paling dasar? Tidak. Kita bisa bertahan seperti ini karena kita punya Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, apalagi santunan dari pemerintah belum turun kan? Ya, santunan dari pemerintah belum turun, terus kita tidak punya daya harmoni jiwa kita, hancur kita. Kita sudah demo, kita sudah hancurkan itu wali kota itu sama-sama. Kita turunkan presiden itu sekarang. Kan begitu kan? Tapi bersyukur kita masih punya agama, spiritualitas. Nah, lanjut ke tempatnya Pak Zul Afdal tadi, ya kan? Di mana kita sekarang ini dikebiri beragama kita. Jadi begini, orang itu salah mengira kalau mengebiri umat Islam itu dibatasi, terus umat Islam itu seakan-akan Tuhannya hilang, itu keliru. Tidak usah ke masjid, itu seakan-akan kemudian imannya orang Islam itu hilang, itu salah. Tuhan itu ya tetap jadi Allah, ya tetap Allah, tidak hilang dia, gitu loh ya. Walaupun kita kita dilarang ke masjid, tapi Allah itu masih tetap ada. Ini pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebab kita sekarang tidak bisa menentang kok itu. Itu sudah menjadi regulasi, bahkan itu internasional. Ya tidak usah ditentang, sebab menentang itu malah tambah stres kita. Dinikmati aja. Cuman Tuhan itu tidak selalu ada di masjid. Tuhan itu ya ada di rumah. Buktinya ketika kita ada di rumah, kita bisa bimbing anak-anak
keluarga kita untuk beribadah. Sehingga kita melihat ini dari sisi yang lebih produktif dan positif. Kalau hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim itu kan Rasul sampai memuji kita. Sungguh menakjubkan gitu, pribadi seorang mukmin itu. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan persoalan yang menimpa seorang mukmin itu. Kenapa begitu? Sebab setiap persoalan itu khairul lahu. Semua persoalan kehidupan itu khairul lahu, baik semua baginya. In asobathu sara'a sakara. Apabila dia mendapatkan sebuah keindahan, kenikmatan, sakara, mereka bersyukur. Wa in asobathu dara, dan apabila dia mendapatkan sebuah kesempitan, ketidaknikmatan, sabara, mereka bersabar. Mereka bersabar. Dan apa balasan orang-orang yang bersabar itu, Pak? Dalam surah Al-Baqarah ayat 156 itu orang-orang yang bersabar itu akan diberikan ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim warahmah. Dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu kemuliaan dan rahmah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Santoso, kita untuk sabar memang, namun mohon maaf aplikasi ini tidak ada sistem sabar. Begitu habis akan langsung close. Habis ya. Jadi minta maaf Pak Dr. Santoso, Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kajian hari ini. Memang tidak terasa waktunya, dan terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf